Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom semuanya. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini, kita datang kepada Tuhan. Kusanjung Kau di tempat ini, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung Engkau, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang dan membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku." Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini pagi yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih dan rahmat. Ku menyembah dalam kudusnya Dia. Hadiratmu
seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang maha mulia. Pekerjaan-Mu, apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami sungguh-sungguh sempurna Tuhan. Apa yang tak pernah kami bayangkan dan pikirkan, Tuhan selalu memikirkan dan menyediakan untuk kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar ini kepada kami. Dan sungguh layak Tuhan untuk kami pagi ini. Kami menaikkan puji-pujian kami. Kami bersatu hati bersama-sama menaikkan pujian kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu, saat kami dengar akan firman-Mu, saat kami melakukan firman-Mu, kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami akan mendapatkan pimpinan-pimpinan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi surat yang terbuka bagi orang lain untuk menyatakan kasih Kristus kepada sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya pertemuan kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama, tengok kanan kiri, meskipun pakai masker, berikan senyuman yang terbaik karena mata kita tetap menunjukkan kalau kita sedang tersenyum kepada teman kita ya. Kasih yang begitu besar. Terima
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita mau iringi pujian Engkaulah perisaiku. besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau yang kami banggakan. Karena Engkau tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Engkau keselamatan dalam hidup kami. Engkau tempat kami bernaung dan di bawah kepak sayap-Mu Tuhan
badai gelombang yang Tuhan izinkan kami perhatikan, kami lihat dan kami alami, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Engkau yang menopang, Engkau yang menuntun, Engkau yang menggandeng, bahkan Engkau memeluk kehidupan kami. Saat kami susah, saat kami dalam kehidupan ini mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah, Engkau Allah yang selalu menghibur kami. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memberikan kemampuan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan dengar firman-Mu pagi ini ya Tuhan Yesus. Mari Engkau urapi kami dengan pengurapan yang baru. Pakai lidah bibir hamba-Mu jadi seluruh berkat bagi seluruh umat Tuhan. Jemaat RBC yang Engkau kasihi. Kami merindukan kuasa Tuhan bekerja pagi ini. Saat kami dengar firman Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Saya yakin kita memiliki kabar yang sangat baik, sangat luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi ini. Mari sama-sama kita akan belajar pagi ini firman Tuhan dengan topik firman-Mu perisai hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan November ini adalah bulan cinta sabda. Bulan yang dimana kita diingatkan, dibawa untuk mencintai firman Tuhan. Lebih daripada itu, bulan November ini akan membawa kita supaya kita sebagai anak Tuhan mengerti akan fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan firman Tuhan itu bisa mengevaluasi hidup kita sebagai orang percaya. Apakah hidup kita dalam jalan kehidupan ini betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Selain itu, bulan cinta sabda mengajak kepada kita untuk mengingatkan kita kembali. Apakah kita setia membaca firman Tuhan? Apakah kita juga suka merenungkan firman Tuhan? Apakah kita juga suka mencatat, merenungkannya dan menjadi pelaku kebenaran dalam kehidupan kita? Dan firman Tuhan atau bulan cinta sabda pada November ini mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa firman Tuhan adalah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Minggu pertama kita belajar tentang kuasa firman dalam hidup kita sebagai orang percaya. Minggu kemarin Pastor Edi Laksmono mengajak kepada kita bahwa firman Tuhan itu kehidupan kita. Karena memang dari sejak ketika kita ada di tengah dunia ini, bahkan ketika kita masih di rahim mama kita, ibu kita, di sana kita bisa melihat, memperhatikan begitu Allah itu mengasihi kita. Saking mengasihinya sampai ketika kita ada di tengah dunia ini, itu karena campur tangan Tuhan, itu karena berkat firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari topik yang saya siapkan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman-Mu perisai hidupku. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu perisai hidupku. Kita baca 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Saya sudah siapkan di slide. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia Allah menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya.
Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini dengan mengucapkan dengan keras, lantang, sampai sebelah kanan kiri mendengar, supaya tidak ada yang ngantuk. 1, 2, 3. Adapun sempurna sabda Tuhan itu murni, yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dalam kitab 2 Samuel ini itu ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Dan kita tahu bersama-sama Daud adalah pemuji, pemazmur. Maka ketika dia sebagai seorang raja, tetapi dia juga sebagai umat Tuhan, bahkan ketika dia sebagai umat Tuhan dalam sebuah liturgi ibadah yang dilakukan, maka dalam pengalaman hidup yang dia jalani, muncul sebuah syair-syair yang indah, karena memang Daud punya hubungan pribadi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Ya. Itu yang kita perlu pahami lebih awal. Karena itu kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa ayat-ayat dalam kitab 2 Samuel pasal 22 tadi itu dinaikkan dalam sebuah pujian, dalam sebuah ibadah, dengan tujuan supaya seluruh umat Tuhan, ya, seluruh umat Tuhan memahami, mengerti. Karena memang mazmur itu dinaikkan dalam nuansa kenabian, dalam nuansa profetik, ya, dalam nuansa profetik, sehingga kalau kita paham bersama-sama, maka ketika Daud menaikkan pujian itu, mazmurnya, pesan kenabian itu memiliki tujuan untuk membangun siapa? Membangun umat Tuhan, membangun orang percaya. Nah, kalau kehidupan kita hari ini dalam rangka belajar bahwa firman Tuhan itu perisai kehidupan kita, maka sebetulnya kita perlu belajar dan menengok ulang kembali, karena di sepanjang perjalanan kehidupan kita ada pengalaman-pengalaman yang membuktikan bahwa Allah itu perisai bagi kehidupan kita. Allah itu perlindungan dalam kehidupan kita. Allah yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mazmur yang dinaikkan dalam pujian ini, dalam 2 Samuel pasal 22 ini, berisi pujian ucapan syukur Daud yang merupakan tanda kemenangan yang memang Tuhan berikan dalam hidup dia sebagai anak Tuhan, dalam hidup dia sebagai raja, dalam hidup dia sebagai orang yang memang mempercayai Allah, mempercayai Yahweh, mempercayai Tuhan. Karena di sepanjang hidup dia ada berbagai kemenangan yang Tuhan nyatakan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari ayat tadi itu ada di ayat 1. Perhatikan baik-baik. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia. Kalimat atau kata telah itu bicara tentang pengalaman, telah melepaskan dari apa? Yang pertama, cengkeraman semua musuhnya. Dan yang kedua, dari cengkeraman Saul. Garis bawahi, cengkeraman. Kalimat yang mengatakan, kata yang mengatakan cengkeraman, berarti di sepanjang perjalanan kehidupan Daud, dari sejak ketika dia menjadi orang dan dipilih oleh Allah untuk nantinya menggantikan Saul menjadi raja, maka sepanjang perjalanan hidup dia itu ada dalam cengkeraman musuhnya. Bahkan ketika
ketika kita memperhatikan latar belakang 2 Samuel pasal 22 ini, Daud itu sudah tua, Daud itu sudah sepuh, dan dia banyak pengalaman kemenangan yang dihadapi. Dan di sepanjang perjalanan hidupnya, ternyata dia menganggap sebagai Allah itu dianggap sebagai perisai, perlindungan. Karena memang di sepanjang perjalanan kehidupan dia, ada hal-hal yang menakutkan, tapi dia menang. Ada hal-hal yang dia harus lawan, tapi dia menang. Karena bicara tentang cengkraman. 2 hal ini yang membuat Daud paham bagaimana Allah itu sebagai perisai yang kuat, bagaimana Allah menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tadi ayat ini saya jelaskan masalah di ayat latar belakang tadi dalam ayat 1 sebetulnya hanya 2, tapi 2 hal itu saja yang membuat Daud itu sepanjang hidupnya ada dalam posisi ya betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan. Ini masalah Daud. Dia ada dalam cengkraman musuhnya, tetapi Tuhan melepaskan dia. Kita tahu bersama-sama. Dan yang kedua, Tuhan juga melepaskan Daud dari cengkraman Saul. Siapa Saul? Saul itu senior dia. Saul itu raja Israel pertama yang menjadi harapan di doa dari orang Israel ketika dia pengen menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang ada rajanya. Dan itu dinaikkan dalam sebuah doa dan Tuhan mengabulkan. Akhirnya Saul terpilih. Itu Saul. Tetapi bukan hanya itu. Saul itu juga mertuanya. Karena memang ketika Daud memimpin Israel menjadi prajurit, kemanapun dia pergi, Tuhan memberikan kemenangan. Sehingga ketika dia pulang dari perang, selalu ada pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan kalimat berlaksa-laksa itu, ketika Daud menang, mengalahkan musuh yang menjadi musuh orang Israel, Saul memberikan hadiah. Anak perempuannya diberikan kepada Daud. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan di Israel pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang dilakukan oleh Daud sehingga dia menang menghadapi masalahnya. Ingat, masalah Daud selalu ada dalam cengkraman semua musuhnya. Kalau bicara tentang musuh, di situ ada orang Filistin, ada orang Edom dan sebagainya yang mengakibatkan dia betul-betul harus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan 2 hal ini yang dilakukan oleh Daud dan sehingga dia menang menghadapi persoalannya. Daud mempercayai bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Artinya apa? Ketika dia mempercayai jalan Tuhan itu sempurna, maka di sepanjang perjalanan kehidupannya, dia mempercayai bahwa firman Tuhan, Allah itu menjadi petunjuk dalam hidupnya. Dan kalimat sempurna, perfect itu, tidak ada yang salah dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia harus menghadapi musuh, sekalipun dia menghadapi hal yang tidak mudah, susah, tetapi dia ikuti apa kata Tuhan. Karena memang jalan Tuhan itu sempurna. Jadi mempercayai. Kalau saya mempercayai Anda, berarti saya harus memahami, mengerti bahwa Anda bisa pegang janjinya. Pegang apa yang kita sedang sebuah dalam sebuah komitmen bersama-sama. Misalnya, kalau kita sebagai seorang pembisnis A dan B mengadakan sebuah perjanjian dalam sebuah perjanjian MOU, mensepakati bersama-sama, maka kesepakatan itu harus dijalani seperti apa yang tertuang dalam MOU itu. Artinya salah satu tidak boleh ada yang menyimpang. Dan mempercayai Allah itu seperti itu.
Jadi janjinya, penyertaannya, kuasanya itu ya dan amin. Tidak pernah salah sekalipun kita diperhadapkan kepada lembah kekelaman, sekalipun kita diperhadapkan kepada duka cita. Bapak Ibu, seorang jemaat yang pernah dekat dengan saya, sekarang sudah pindah di Majapahit. Beberapa teman saudara juga tahu, sampai hari ini dia betul-betul belum bisa terima karena anaknya dua, satu meninggal usia 31 tahun karena COVID. Sampai sekarang dia bisa belum terima. Seandainya kita diperhadapkan kepada jalan itu, bagaimana? Bisakah kita menganggap bahwa Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Saking dekatnya, saya diminta untuk selalu melayani. Ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, tanggal 17 besok 100 harinya. 100 harinya. Dan memang kalau bicara tentang itu, ini bicara tentang kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur tidak diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Tapi coba seandainya kita membayangkan ada hal sulit yang memang Tuhan izinkan masuk lembah kekelaman itu, bisa tidak kita mempercayai bahwa Tuhan itu jalannya sempurna dalam kehidupan kita? Belum tentu, Bapak Ibu. Ketika ibu ini selalu ketemu dengan saya, walaupun acara yang kami lakukan itu lewat streaming, ya, streaming dan diikuti oleh anggota keluarga dari rumah mereka masing-masing, belum bisa memahami, mengerti jalan Tuhan. Mengapa? Padahal dia yang dibanggakan, dia yang harusnya menjadi penerus. Tapi itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan adalah pola hidup yang mengatur cara berpikir, merasa, dan kita mengambil keputusan. Sehingga ketika kita ada dalam pola hidup yang mengatur cara berpikir kita, perasaan kita, keputusan yang kita ambil, kita mendapati bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul dapat menghadirkan kerajaan Allah secara akurat dan utuh. Visi jemaat RBC adalah menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika jalan Tuhan kita ikuti dengan pola pikir yang selaras dengan kehendak Tuhan, cara berpikir, apa yang kita rasakan, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil pun harusnya menghadirkan kerajaan Allah. Ada value-value yang betul-betul dirasakan oleh semua orang di komunitas kita, di dekat kita, dan mereka akan mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita sedang lakukan, bahwa kita mempercayai jalan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga dia menang adalah dia bukan saja mempercayai jalan Tuhan sempurna, tapi mempercayai bahwa sabda Tuhan itu murni. Murni itu tidak bercacat, tidak bercela, ya. Murni itu sudah teruji, ya. Kalau kita punya emas lantak yang mungkin kalau diuji lagi, mungkin ketika dibakar begitu belum tentu utuh emasnya, tapi ada kandungan-kandungan yang lain. Dan kalau emas itu murni, sekalipun dibakar dalam peleburan yang sangat panas, akan tetap muncul emas murni itu. Dan sabda Tuhan itu seperti itu, murni, tidak bercacat, teruji dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud di jalan hidupnya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pagi ini apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 tadi. Dia mempercayai jalan Tuhan itu sempurna, dan dia juga mempercayai bahwa sabda Tuhan itu murni. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia menjadikan Tuhan sebagai perisai. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai perisai, perisai itu bicara tentang perlindungan. Perisai itu bicara tentang covering yang akan mematahkan segala bentuk panah-panah si jahat yang memang disampaikan kepada kita. Entah itu bicara tentang hal-hal yang membuat kita khawatir, takut, gentar, membuat kita punya kekuatan-kekuatan yang memang muncul di situ gitu kan. Tapi ada covering, dan covering itu selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang memegang otoritas. Catat baik-baik. Covering, perisai, perlindungan itu ada di tangan orang-orang yang memiliki otoritas di dalam rumah kita. Siapa yang menjadi? Siapa pemegang perisai itu? Ayah, papa, bapak. Kalau ayah, kalau bapak tidak kuat, tidak cinta sabda Tuhan, mungkin anak panah itu tidak akan ditangkis dengan kekuatan perisai yang adalah firman Tuhan. Akibatnya apa? Ada persoalan di rumah tangganya, ada persoalan dengan istrinya, ada persoalan dengan anaknya, dan sebagainya. Makanya perlu kita perhatikan baik-baik. Hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan itu memegang otoritas covering yang datang dari Tuhan, tetapi dia juga memegang covering perisai itu di rumahnya. Pertanyaannya, mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang anaknya, rumah tangganya gagal? Mengapa? Karena dia memahami bahwa dia pegang otoritas. Ada dua kekuatan di jemaat, tetapi juga di rumah tangga. Ada teman saya yang sempat ngomong begini, ada hamba-hamba Tuhan yang dalam tanda petik sakti di mimbar. Sakti di mimbar betul-betul diurapi oleh Tuhan, dan banyak orang diberkati. Tetapi di keluarganya sendiri justru ditolak oleh anak, ditolak oleh istrinya. Ada yang seperti itu. Mengapa? Karena tidak memahami bahwa dia sedang pegang otoritas. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kaum pria, kaum bapak, Anda memegang otoritas itu. Calon suami, Anda nanti pegang otoritas perisai itu. Ya. Anak-anak muda yang sekarang masih lega, nanti kalian akan pegang itu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus pahami bersama-sama bahwa mulailah sekarang dengan hidup mencintai sabda Tuhan. Hidup mencintai sabda Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat menjadi perisai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami bersama-sama. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari sebuah contoh dari kehidupan Daud sendiri. Ya, perhatikan baik-baik. Ini pengalaman yang dialami oleh Daud yang menjadikan dia itu mempercayai jalan Tuhan, mempercayai sabda Tuhan sempurna dan murni itu, sehingga firman Allah itu menjadi perisai yang kuat dalam kehidupannya. Dan ayat 31 tadi itu bukan hanya dia, tapi bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dan pengalaman ini diawali
Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengalaman dari cengkraman Saul yang adalah seniornya. Contoh ini yang kita akan gali bersama-sama dan kita mari aplikasikan, tangkap baik-baik supaya kita memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang membuat Daud itu menang di semua jalan hidupnya adalah karena Daud punya pemahaman bahwa tabut Allah itu harus berada di tengah-tengah kota di mana dia memerintah. Tabut perjanjian. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 14. Bahkan di seputar ayat-ayat itu, kalau Anda perhatikan baik-baik, sebelum tabut itu dipindahkan dari Silo ke rumah Abinadab, kemudian ke rumah Obed-Edom dan dibawa ke Yerusalem, Daud memang menang. Daud memang tidak pernah kalah. Tapi representasi kehadiran Tuhan, tabut perjanjian itu ketika diletakkan di Yerusalem, maka ternyata kita bisa mendapat, dan kesimpulannya adalah kemenangan-kemenangan Daud itu terjadi setelah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, pusat pemerintahan. Mari kita perhatikan baik-baik. Tabut perjanjian itu bicara tentang lambang kehadiran Allah. Pertanyaannya, mengapa dipindahkan? Mengapa kok tidak dibiarkan di Silo? Atau dibiarkan di rumah Abinadab? Atau dibiarkan di rumah Obed-Edom? Mengapa kok harus dipindahkan ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Sebetulnya lambang kehadiran Tuhan itu akan jadi berkat, akan punya pengaruh positif kita kalau kita perhatikan bahwa orang-orang di dalamnya itu memberikan penghormatan tertinggi. Tetapi kalau sebaliknya, maka kehadiran Tuhan itu tidak jadi berkat bagi mereka, tapi justru menjadi sebuah celaka dalam hidupnya. Supaya Daud mengerti dengan jelas bagaimana Allah itu berbicara kepada dia, maka tabut perjanjian itu, lambang kehadiran Allah itu memberikan petunjuk dengan jelas bagi dia dan juga bagi orang-orang yang dipimpin. Tabut perjanjian itu dirampas dari tangan orang Filistin. Sebetulnya tidak tepat dengan kalimat kata dirampas, tapi sebetulnya ceritanya seperti ini. Bapak Ibu, mari perhatikan baik-baik ayat ini ya. 1 Samuel pasal 4 ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bawa Bapak Ibu dalam sebuah setback supaya Anda paham bahwa tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah itu penting bagi kita. Imam Eli di Silo, tabut Allah ada di situ. Samuel juga dilantik, dibesarkan dalam pengawasan keimamatan Imam Eli di Silo. Tapi dengan berjalannya waktu, tabut Allah yang ada di Silo itu kemuliaannya hilang.
ketika anaknya Imam Eli yang bernama Pinehas punya anak yang bernama Ikabod. Ikabod itu memiliki pengertian kelahiran kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan para imam Hofni dan Pinehas yang tidak bisa memberikan contoh bagi umat Tuhan. Akibatnya apa? Keimamatan di Silo hancur. Tapi lambang tabut perjanjian itu masih ada di situ. Dan Israel dalam ayat ini itu sedang perang menghadapi orang Filistin yang merupakan musuh bebuyutannya. Orang Filistin ini mengalahkan orang Israel. Dan mereka bertanya, kok kita kalah ya? Ada apa? Mari kita ambil tabut itu, letakkan di tengah-tengah kita supaya kita menang. Tapi ketika mereka mengambil itu, Israel mereka memang menang. Dan diketahui oleh orang Filistin menganggap itu sebagai hal yang perlu diambil alih begitu. Kalau mereka bisa menempatkan tabut Allah itu di tengah-tengah mereka dan mereka menang menghadapi kita, dan ketika tidak ada tabut perjanjian itu mereka kalah, mari kita ambil tabut Tuhan, tabut perjanjian itu. Dan orang Filistin merampasnya dan meletakkan tabut perjanjian itu dibawa masuk di kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Tapi yang terjadi itu aneh. Ini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan, saya tadi mengatakan di awal bahwa tabut perjanjian itu ketika kita hormati akan jadi berkat buat kita. Lambang kehadiran Tuhan di kehidupan kita itu kalau kita hormati akan jadi berkat buat kita. Tapi kalau kita letakkan sama seperti penyembahan kita, penyembahan berhala seperti orang Filistin, maka akan menjadi sebuah bencana. Tiga kali patung Dagon itu tersungkur, sampai kemudian yang ketiga itu kepalanya terpotong. Mereka bingung, ada apa ini? Akibatnya orang Filistin mengembalikan tabut itu dan ditempatkan di rumah Abinadab. Daud tahu bahwa tabut itu yang memberikan representasi kemenangan-kemenangan yang orang Israel alami, maka dia akan pindahkan ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Tapi yang terjadi adalah Usa dan Ahio yang adalah anak-anak Imam Aminadab itu mengawal tabut perjanjian tadi itu. Ketika tabut perjanjian ditaruh di kereta, keretanya itu akan tergelincir dan Ahio itu berusaha menolong, berusaha untuk pegang tabut itu. Dan sekejap itu juga Tuhan marah karena Ahio tidak menghormati Tuhan. Niatnya baik, niatnya sempurna supaya tabut itu tak tergelincir dan jatuh. Tapi ternyata Tuhan gak suka. Seringkali juga begitu. Kadangkala niat yang kita lakukan sepertinya baik, tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Akibatnya Daud marah, tetapi di sisi lain juga Daud takut. Sehingga ditempatkanlah tabut itu di rumah Obed-Edom. Nah, ini yang menarik. Obed-Edom tahu itu, maka dia benar-benar menghormati tabut perjanjian yang lambang kehadiran Allah itu. Dan 3 bulan tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom mengalami keterberkatan. Karena apa? Dia betul-betul dia
sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, lambang kehadiran Allah bagi bangsa Israel dan bagi Daud, supaya dia dapat dengar suara Tuhan, supaya dia dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya di hadapan tabut itu dalam bentuk penghormatan. Mari kita akan baca. Perhatikan ayat ini. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Mengapa? Karena sudah menjadi terkenal, sudah viral begitu kalau bahasa sekarang. Obed-Edom diberkati ketika apa? Ketika tabut Tuhan itu ada di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kehadiran Tuhan itu kita betul-betul letakkan di rumah kehidupan kita, sehingga hidup kehidupan rumah kita, rumah tangga kita, hidup kita mengalami keterberkatan, mengalami sukacita, mengalami damai. Dan Obed-Edom mengalami itu. Dia dan keluarganya, istri dan anak-anaknya mengalami keterberkatan. Karena apa? Di rumah itu ada penghormatan tertinggi yang dilakukan. Ada suara Tuhan yang dia dengar, dan Obed-Edom melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita izinkan kehadiran Tuhan itu betul-betul kita letakkan di kehidupan rumah kita, sampai betul-betul Tuhan itu kerasan tinggal di rumah kehidupan kita. Kerasan itu artinya kita betul-betul menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Di situ kita bisa memperhatikan, melihat bagaimana sabda Tuhan, jalan Tuhan, ketetapan Tuhan itu disampaikan kepada kita. Dan langkah hidup kita ketika kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu tidak akan pernah salah, karena firman itu kita dengar memberikan direct, memberikan pimpinan petunjuk dengan jelas apa yang kita akan lakukan di waktu-waktu mendatang. Kita nggak tahu tahun 2021 apakah COVID ini akan berhenti. Kalau masih ada, mungkin tetap akan ada cara-cara yang baru di bisnis kita, akan ada cara-cara baru di ibadah kita dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu persis apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita, apapun yang terjadi, ketika kita menempatkan Tuhan di porsinya, Dia akan berbicara, bersuara kepada kita, dan bicara suara Tuhan itu berbagai hal yang dapat kita lakukan. Bisa lewat khotbah, lewat renungan yang diposting, lewat firman Tuhan yang diposting, bahkan lewat saat teduh yang kita lakukan. Kita bisa memahami, mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan yang akan memberikan petunjuk dengan jelas dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem oleh Daud, sejak itu betul-betul Israel mengalami kemenangan. Daud di jalan hidupnya mengalami kemenangan. Kemenangan yang tidak sama yang seperti yang dia dapatkan dari pengalaman-pengalamannya, tetapi kemenangan itu betul-betul menjadi pengalaman yang indah, karena seluruh Israel tahu bahwa itu semua yang melakukan adalah Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tadi ini telah kita singgung bersama-sama, Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Mari yang kedua, ini dalam koridor contoh Daud dilepaskan dari cengkraman Saul. Ingat, ketika Tuhan promosikan Daud sampai hari matinya Saul, Saul memusuhi Daud. Makanya Alkitab mencatat Daud ada dalam cengkraman Saul
Daud ada dalam cengkraman musuhnya, tetapi juga dalam cengkraman Saul. Karena apa? Sejak Daud dipromosikan oleh Tuhan, sampai hari matinya Saul, Daud tetap dimusuhi oleh Saul. Dan di Gua Adulam ini adalah salah satu contoh yang kecil di pelarian Daud menghadapi Saul. Perhatikan ayat ini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya yang seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ternyata di Gua Adulam ini juga ada orang-orang yang sama, yang mengalami pengalaman hidup seperti Daud. Dikejar-kejar musuh. Musuhnya apa? Perhatikan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Mungkin kesukaran yang tidak catat di situ. Ada banyak sekali. Setiap orang yang dikejar-kejar apa? Debt collector. Betul enggak? Tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ini yang menarik. Orang sakit hati, dikejar-kejar utang piutang, kalau kumpul jadi satu, yang dibicarakan apa? Kepahitan hatinya. Tetapi Daud dapat memimpin mereka, sehingga hal-hal manis itu dapat menjadi penetralisir hal-hal yang pahit bagi dia. Kalau tidak, Daud punya kemampuan dan 2 kali dia bisa bunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya, padahal dia dikejar-kejar. Karena dia tahu bahwa Tuhan, jalan Tuhan itu sempurna, sabda Tuhan itu murni, maka dia berlindung kepadanya. Dan di Gua Adulam inilah dia menemukan jati dirinya. Karena Gua Adulam itu bicara tentang gambaran tempat perhentian Daud. Dari apa? Dari kesusahan, dari kesukaran. Kan ternyata di Gua Adulam itu ada banyak orang-orang yang sama dengan dia, tapi dia dapat memimpin. Bukan hal-hal yang pahit di Gua Adulam, tapi hal-hal yang pahit itu digantikan oleh Daud ketika jadi pemimpin, dapat menetralisir, sehingga dia gelontorkan hal-hal yang manis bagi mereka yang kesukaran, bagi mereka yang dikejar-kejar utang piutang, bagi mereka yang sakit hati dan sebagainya. Tidak dicatat sakit hatinya itu karena apa, tapi yang jelas Daud memimpin mereka dan berhasil menetralisir hal-hal yang pahit yang muncul di Gua Adulam, tempat perhentian dari kejaran Saul. Adulam juga bicara tempat untuk menyusun strategi. Adulam juga tempatnya berkumpul orang-orang yang sama dengan dia, tetapi Tuhan menjadi perisai. Karena apa? Daud dapat menetralisir hal-hal yang pahit dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sudah singgung ini, 2 kali Daud dapat ada kesempatan untuk bunuh Saul, tapi dia nggak melakukannya. Mengapa? Karena Saul raja yang diurapi oleh Tuhan. Biar Tuhan saja yang menghukum. Daud tetap baik sekalipun Saul memusuhi dia, dan keturunannya sempat ditempatkan satu meja makan di istananya. Siapa dia? Dia adalah Mephiboset, anaknya Jonathan. Anaknya Jonathan sahabat Daud yang kakinya pincang. Bagi dia sebetulnya kaki pincang itu sebuah celah, tapi Mephiboset tetap keturunan Saul tetap ditempatkan di sisinya, makan sehidangan dengan dia, karena dia betul-betul menghargai Saul. Bahkan sampai ketika hari matinya Saul, Anda baca baik-baik dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel sampai 2 Tawarikh, Daud dan Israel berhari-hari menangisi kepergian Saul. Mengapa? Karena dia menghormati. Karena
dia tahu itu bukan kesulitan. Karena dia yang dipercaya adalah sabda Tuhan, petunjuknya. Karena itu sebagai kesimpulan yang saya sampaikan hari ini buat kita. Mari kita percayai jalan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita juga percayai sabda Tuhan itu murni. Tandanya bagaimana? Tandanya kita nggak pernah absen untuk setia baca Alkitab. Mungkin kita punya slogan, ya, no breakfast, no Bible. Gak akan pernah ada sarapan sebelum saya baca firman Tuhan. Punya kemampuan begitu enggak? Ayo, saya mengajak untuk kita setia baca firman Tuhan. Karena ketika kita mempercayai jalan Tuhan sempurna, kita mempercayai sabda Tuhan itu murni, maka dia, firman-Nya itu akan menjadi perisai bagi kehidupan kita. Apa artinya perisai bagi kehidupan kita? Dia akan memberikan kemenangan terhadap cengkeraman semua musuh. Apa itu? Ketakutan? Apakah itu kemiskinan, kebodohan, pendidikan, jodoh, keuangan, dan sebagainya? Jangan takut. Hari ini kita perlu percaya ini. Jadikan firman Tuhan itu perisai bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku teguhkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya ajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama menaikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku.
waktu teduh bersama-sama, datanglah kepada Tuhan secara pribadi dan hampirilah Dia. Datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah. Mungkin itu kita sebut sebagai badai. Mungkin kita sebut sebagai kesulitan yang menerpa kehidupan kita. Tapi orang-orang yang tetap mempercayai jalan Tuhan itu sempurna. Orang-orang yang tetap mempercayai sabda Tuhan itu murni. Dia akan mendapatkan kekuatan, perisai. Karena sabda Tuhan itu perisai. Firman itu perisai bagi kehidupan kita. Sehingga kesulitan apapun, panah api sejahat dalam bentuk apapun, dapat kita tangkis. Karena kekuatan firman Tuhan yang kita percaya. Karena itu datanglah kepada Tuhan dan hampirilah. Ku kan berdiri di tengah badai, hampiri Dia dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Ada jemaat Tuhan, mereka pujian ini. Dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Yes, yang Kau berikan. Sampai kapanpun, katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, yes, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Bapa kita di surga. Haleluya. Engkau perisai bagi hidup kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan bagi hidup kami. Kami mau bertahan. Kami mau bertahan Tuhan Yesus, dalam tekanan yang Tuhan izinkan kami alami. Kau mau berdiri di tengah badai itu, menghadapi persoalan sama-sama dengan Tuhan, dan kehadiran yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami memperoleh kemenangan, karena kami menjadikan Tuhan sebagai perisai hidup kami. Kami menjadikan firman-Mu perisai bagi kehidupan kami. Panah api sejahat dalam bentuk apapun,
tidak akan mampu menebus hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, hidup kami secara pribadi. Karena kami mempercayai janji Tuhan sempurna, jalan Tuhan sempurna, sabda Tuhan itu benar. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang ada di tempat ini, ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami yakin Tuhan, kami yakin Engkau bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Saudara Evangelis yang akan menyampaikan pengumuman kepada kita semua. Saya persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat.